Doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sebab Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban.
Salam Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu semuanya sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Dimanapun Anda berada sidang jemaat Tuhan, GBI Paritiga atau siapapun yang menyaksikan live dari GBI Paritiga Jebus. Kita percaya bahwa Tuhan dalam perkara kehidupan kita turut bekerja. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi puji Tuhan, ibadah minggu ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lagi membuka hati kita, menaikkan pujian, penyembahan kita yang paling luar biasa di hadapan Tuhan. Untuk membuka pintu gerbang surga, sehingga Tuhan turut bekerja. Dan saya percaya, waktu pintu surga terbuka, kita menyembah Dia, ada kesembuhan, ada pelepasan, ada kemenangan yang luar biasa. Amin, amin, amin Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Dengan kuat, amin, haleluya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu yang begitu ajaib bagi setiap kami. Kami boleh beribadah di mana hari ini hari Minggu. Kami menyediakan waktu kami untuk menyembah Tuhan, memberikan hidup kami yang terbaik, menjadi penyembahan yang harum dan sejati bagi Tuhan. Mari Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus. Engkau berkuasa, Engkau menjamah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini. Jamah setiap orang yang ada di rumah-rumah. Jamah setiap orang yang lebih lagi yang membutuhkan kesembuhan daripadamu, pemulihanmu, kemenanganmu yang luar biasa. Sertai lawat kami Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang peduli dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap permasalahan kami. Waktu kami membuka diri kami, waktu kami menyembah Tuhan, pintu surga Tuhan terbuka. Engkau turut bekerja, tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari saya undang sidang jemaat Tuhan, mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berterima kasih buat kesempatan hidup yang Tuhan beri saat ini. Kita masih bernapas, kita boleh beribadah kembali di hadapan Tuhan. Adakan pujian syukur lewat mulutmu, hatimu di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Yesus. Dalam setiap badai yang bergelora, waktu kami teriak nama-Mu, kuasa-Mu turut bekerja, memberikan kepastian kemenangan yang luar biasa. Mari kami undang Kau lebih lagi bekerja Tuhan. Kita bersama-sama belajar lagu yang baru, Di Tengah Luasnya Samudra. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku, Engkaulah jangkar hidupku. Amin Tuhan. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman bersamamu.
penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya. Firman terangnya langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Bersama-sama katakan di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku. Amin Tuhan. Sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, haleluya. Katakan perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh,
percaya firman-Mu yang tertulis ya dan amin Tuhan. Apapun masalah kami, waktu kami menaikkan pujian penyembahan diri kami di hadapan Tuhan, Roh Kudus, surga terbuka bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar atas setiap masalah kami. Engkau terlebih besar atas apapun juga yang kami alami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Engkau tetap tidak berubah dari dulu sampai selama-lamanya Bapa. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, buka hatimu. Sembah Dia, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya setiap yang sakit boleh disembuhkan. Yang terberat boleh diangkat Bapa. Kami percaya kemenangan jadi milik kami waktu kami lebih lagi menyembah-Mu Bapa. Kami undang Engkau bekerja bagi setiap orang yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Pelepasan, kemenangan, kesembuhan, sukacita-Mu Kau nyatakan Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami meninggikan Engkau di atas segalanya. Apapun masalah kami undang Kau terus bekerja. Kami undang lebih lagi pintu surga terbuka dan penyembahan kami yang terdalam. Haleluya, 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 haleluya. Mari Engkau berkuasa berdaulat atas setiap kami yang lagi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan jamah kami. Sembuhkan, pulihkan setiap kami, bangkitkan kami, buat kami lebih lagi bergairah, buat kami lebih lagi hidup kami menyembah-Mu bergairah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saya ingin mengajak setiap kita yang ada di rumah. Saya ingin kita mengangkat tangan kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah kota benteng kita, perisai kita yang luar biasa. Mari sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita bilang, perisai perlindunganku, batu karang yang teguh, tubuh pertahananku yang ajaib. Bersama-sama angkat tanganmu. 2, 3. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari
Kami percaya Engkau perlindungan kami, pengharapan kami, kekuatan kami Tuhan. Kami percaya dalam segala perkara kehidupan kami. Oh, Engkau hadir. Bersamamu ada kemenangan Tuhan. Bersamamu. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan lembut kita pengakuan di hadapan Tuhan. Tanpa musik. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kami percaya Raja kami yang kami sembah sudah hadir bersama dengan kami, baik di rumah-rumah maupun di mana lebih lagi sidang jemaat Tuhan menyembah Tuhan hari ini. Mari lebih lagi bersama dan denganmu Tuhan ada kemenangan luar biasa. Kami mau bersorak. Mari Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat bagi setiap kami yang memuji, menyembah Tuhan. Baik di rumah-rumah, baik sidang jemaat Tuhan atau siapapun yang menyaksikan YouTube atau lebih lagi Tuhan, Facebook Live ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi lebih lagi Roh Kudus. Sertai lebih lagi Roh Kudus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu, nyatakan pemulihan-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Semua bersukacita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan bersemangat memuji-muliakan Tuhan. Saya hari ini bersama semuanya tim pujian musik, semuanya bersemangat sebab surga terbuka waktu kita bersemangat menyembah Dia. Amin. Dimanapun kau berada, di rumah-rumah, dimanapun, apapun kondisimu, angkat pujian ini dengan sukacita. Denganmu Tuhan, ada mujizat Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Yesus Engkau dahsyat. Kami belajar tak pernah ragu dan berhati di hadapan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuhnya, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Panggil namanya Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Angkat tanganmu, sumber kekuatan. Sumber Kuasamu kekuatan, mengalir dengan dahsyat. kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Ajaib Engkau Yesus. bukan
sangka. Kita panggil Yesus, Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ajaib Engkau Yesus. bukan berjalan Dari kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. kami percaya Yesus. Kami teriak namamu Yesus. 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 Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Yesus. Katakan Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sekali lagi Yesus kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa berjaya Sekali lagi. untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ajaib. sumber kekuatan, Kuasa-Mu kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ajaib Tuhan. bukan berjalan dari kemuliaan sampai ke. Sekali lagi hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Ajaib Tuhan. sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersamanya. Haleluya. Yesus Engkau selalu beserta kami. Apapun masalah kami Tuhan. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi sidang jemaat Tuhan. Yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat buat kita semua. Dahsyat buat semua yang hadir dan menyaksikan streaming ibadah ini Tuhan. Haleluya. Kami percaya lebih lagi Roh Kudus tercurah bagi setiap kami yang menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
waktu kita menyembah Tuhan. Amin. Ajaib Engkau Yesus. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikanmu, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau bukan menyembahmu berkat-Mu melimpah bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hari Minggu ini saya percaya harinya Tuhan, dan harinya Tuhan luar biasa. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan, kita makin diberkati luar biasa. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita harus dipastikan bebas. Kita harus pastikan sembuh. Mari angkat tanganmu ke atas kepalamu, termasuk ke bagian yang sakit. Kita dengan lembut mengatakan, aku disembuhkan, aku disembuhkan, karena Allah sanggup untuk menyembuhkan. Sekali lagi, aku disembuhkan. Masuk musik. Aku disembuhkan atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi, aku disembuhkan. Aku disembuhkan, aku disembuhkan, karena Allah sanggup untuk menyembuhkan. Aku disembuhkan, aku disembuhkan,
dibebaskan, aku dibebaskan, aku dibebaskan, karena alasan untuk membebaskan, aku disembuhkan. Adakan pengakuan iman luar biasa atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu mengalir, menjamah, menyembuhkan, membebaskan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, sebab Engkau El Shaddai, sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sebentar lagi kami mendengar firman Tuhan. Terus Kau urapi setiap kami. Kau urapi pujian penyembahan kami. Bahkan Kau urapi hamba-Mu yang bawa firman-Mu. Terus nyatakan kesembuhan-Mu sempurna, kebebasan-Mu sempurna, kemenangan-Mu yang sempurna. Sebab Engkau Allah El Shaddai. Tak usah ku susah, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, kami percaya Tuhan, kami percaya Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Haleluya. Mengalir Allah yang perkasa bagi setiap kami, bagi setiap orang-orang yang lagi menyembah-Mu di rumah-rumah Tuhan. Oh, berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Dari awal katakan, tak usah ku takut, sebab Engkau besar. Ku takut, ajaib Engkau Yesus, Allah menjagaku. Oh, tak usah ku bimbang, Yesus, Yesus pelihara. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. tak usah kami cemas Tuhan. Tak usah ku cemas, Berkat-Mu melimpah, Dia memberkatiku. Mari kita berdiri, angkat tangan kita, katakan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, mengalir Allah Maha Kuasa. Oh, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkat-Nya
berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar, Engkau besar dan ajaib Yesus. Oh, El Shaddai. Terus katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Katakan, kesembuhannya melimpah. Kesembuhan melimpah. El Shaddai. Katakan kemenangan, kemenangan melimpah. Katakan El Shaddai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus urapi kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Urapi firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan. Ada kebangkitan, ada kesembuhan, ada kepastian, gar yang baru di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya waktu kami mendengar firman-Mu, kami diberkati banyak sekali. Karena Tuhan adalah El Shaddai atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus, bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan kita boleh ketemu lagi walaupun masih online saudara. Tapi saya percaya nggak lama kita akan boleh sama-sama berjumpa ya secara tatap muka. Saudara, saya dapatkan firman ini terus terang waktu kemarin, waktu hari Rabu. Ya, saya harap saudara juga semua boleh nonton juga ya, semua boleh berbakti juga kalau hari Rabu di PPW Night saudara. Nah, Rabu kemarin Esra dan Wijay bicara soal endurance. Dan salah satu waktu mereka bicara soal endurance, untuk bisa punya endurance dalam menjalani hidup, punya daya tahan, salah satunya harus punya tujuan hidup yang jelas. Saudara, saya diingatkan kembali soal hal ini. Ya, mungkin salah satu ayat yang paling sering saya sampaikan, ya saudara semua tahu, mungkin saudara juga sudah hafal. Ayat apa saudara? Efesus 2 ayat 10. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, lewat ayat ini saya sudah banyak sekali mungkin mengulang soal rencana Allah, soal tujuan hidup, saudara. Nah, hari ini saya nggak sepenuhnya bicara soal tujuan hidup. Saya lebih banyak nanti bicara poin kedua, saudara. Tapi saya mau singgung sedikit terlebih dahulu soal tujuan hidup, saudara. Ya, saya merasa begini. Kenapa? Waktu kemarin saya dengarkan Esra sampaikan soal tujuan hidup, kemudian saya mendadak seolah diingatkan begini, saudara. Hari-hari ini di tengah situasi pandemi ini, saudara, saya percaya memang banyak orang yang mungkin mengalami, saya boleh sebut, kehilangan arah. Ya, gamang, saudara. Ya, kehilangan tujuan. Kenapa? Karena COVID ini menyebabkan banyak keadaan jadi nggak pasti. Situasi kesehatan, situasi ekonomi, sosial, politik, kayaknya semuanya jadi mendadak ada ketidakpastian, saudara.
Sehingga saya percaya juga misalkan orang bisnis apalagi mungkin nggak banyak yang berani punya target mungkin. Bingung juga ya memang mungkin menetapkan sebuah target gitu. Di tengah segala sesuatu yang nggak bisa diprediksi. Saudara, sehingga saya percaya hari-hari ini nggak banyak orang berani punya tujuan. Masih punya satu tujuan, satu target yang jelas. Banyak orang mungkin bilang, ya udahlah, kita ngalir aja lah. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Saya mau tanya, mungkin kita coba renungkan, apakah memang lebih baik begitu? Supaya nggak stres, supaya nggak frustasi. Tapi saya mau bilang juga, saya jawab sendiri adalah salah besar, saudara. Kalau kita bersikap seperti itu. Saudara, justru inilah waktunya sebetulnya untuk kita berani, saudara, menetapkan kembali tujuan hidup kita. Kita meredefinisi tujuan hidup kita sebetulnya. Inilah waktunya. Kenapa saya sebut gitu? Kalau kita coba renungkan mungkin kegagalan kita, mungkin ya, atau mungkin target yang tidak tercapai, dan segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini. Kalau coba kita berani jujur dengan diri sendiri, mungkin itu akibat kita salah prediksi. Dan ya itulah kenyataannya. Kita harus akui kita terbatas kan saudara. Kita sangat terbatas. Seahli-ahlinya kita, prediksi manusia seringkali salah. Nggak bisa memprediksi hal-hal yang seperti ini, yang terjadi seperti ini. Saudara, termasuk buat orang Kristen, kita lebih banyak lakukan prediksi kita sendiri sebetulnya selama ini. Tadi kalau kita mungkin termasuk di kita ini, kita sudah sering baca Efesus 2 ayat 10 tadi. Ya, tapi coba jujur dengan diri sendiri, berapa banyak yang sebetulnya kita meremehkan. Kita meremehkan kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita lebih banyak jalankan rencana kita sendiri. Bahkan banyak orang punya tujuannya sendiri. Tujuan hidupnya apa? Kaya, sukses, mapan, dan itu sudah jadi target hidupnya mungkin. Dan selama ini ternyata Tuhan sang perencana yang agung itu mungkin cuma kita jadikan alat, saudara. Kita memang seolah kita berdoa mungkin, ya kita memohon kepada Tuhan menyertai kita. Tapi sekali lagi sebetulnya yang kita minta adalah Dia menyertai, Dia menggenapi rencanaku, dan bukan kita ikut dalam rencananya. Kita bukan sedang merealisasi rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi kita sedang memperalat Tuhan. Kita sedang memanipulasi Tuhan. Saudara, kalau mungkin itu yang masih kita lakukan, saudara, ayo. Saya cuma ajak, saya nggak akan bahas ini terlalu panjang. Saya sudah terlalu sering, saudara, bicara soal tujuan sebetulnya. Tapi saya mau cuma ingatkan kita semua. Yuk, gunakan waktu ini. Gunakan kesempatan ini. Untuk justru melihat kembali. Dan bahwa rencana Tuhan itu memang yang terbaik loh. Rencana kita akan banyak gagal, apalagi di akhir zaman ini. Banyak kejutan akan muncul. Kalau kita mau kuat berjalan sampai akhir, saya percaya ini waktunya. Kita sungguh-sungguh menjadikan apa yang sudah Tuhan rencanakan buat hidup kita. Seperti yang Efesus 2 ayat 10 katakan. Dia sudah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita lakukan. Jadikan rencananya, rencana hidup kita. Ya, bukan rencana kita sendiri. Amin.
Saya hari ini di poin kedua, saya ingin bahas lebih panjang mungkin soal pekerjaan baik. Ayat ini bicara soal pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 bicara tegas di situ adalah soal pekerjaan baik. Tapi selama ini mungkin saya nggak terlalu sering melihat atau mengajak saudara untuk bahas dari sudut ini. Nah, hari ini saya ingin bahas dari sudut ini, saudara, khususnya. Sekali lagi kita baca sama-sama yuk, Efesus 2 ayat 10. Ya, kita baca pelan-pelan ya, saudara ya, supaya kita lebih bisa meresapinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau saya gabungkan, saudara, kurang lebih Efesus 2 ayat 10 akan berbunyi seperti ini. Kita adalah ciptaan baru, saudara. Ya, kita diciptakan baru, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, artinya begini. Coba misalkan manusia sajalah. Kalau manusia ciptakan sebuah handphone. Handphone fungsi utamanya apa sih? Alat komunikasi. Setuju ya saudara ya? Alat komunikasi. Entah apakah sekarang kita bukan hanya bisa telepon, bukan hanya bisa SMS, tapi saya percaya sekarang banyak media komunikasi yang lain. Termasuk WhatsApp, IG, dan lain-lain. Itu media komunikasi, saudara. Ya. Nah, coba saudara bayangkan kalau seorang yang manusia saja pada saat dia menciptakan handphone sebagai alat komunikasi. Berarti apa? Di dalam handphone itu pasti diperlengkapi oleh segala sesuatu untuk orang bisa pakai handphone itu untuk berkomunikasi. Pasti di sana ada receiver, ada transmitter, ada alat untuk mengolah data-data yang masuk dan keluar dan lain-lain, saudara. Ya, pendek kata, supaya alat itu bisa berfungsi, dia diperlengkapi secara komplit di dalamnya. Saudara, coba bayangkan sekarang kalau handphone saat itu nggak bisa berkomunikasi, sudah tidak lagi bisa dipakai untuk berkomunikasi, komunikasi apapun. Saya mau tanya, apakah handphone tadi masih berguna? Apakah handphone tadi masih berfungsi? Walaupun mungkin masih bisa, jadi alarm bisa, jadi kalkulator bisa. Tapi sebetulnya handphone itu sudah tidak berguna. Ya, fungsi utamanya sudah tidak bisa berjalan, nggak ada gunanya lagi sebetulnya. Saudara, demikian juga kita ini, saudara. Tadi kalau kita bisa lihat di sini, kita diciptakan dengan satu tujuan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diperlengkapi, saudara. Kalau Tuhan tetapkan itu sebagai tujuan, dia pencipta yang agung, dia apalagi dia akan perlengkapi ciptaannya. Untuk dia, ciptaannya itu punya kemampuan untuk lakukan pekerjaan yang baik. Saudara, dan oleh karenanya, kalau kita mau bilang kita ciptaan yang akan berfungsi, kita nggak pernah bisa bilang, saudara. Saya udah diciptakan baru, saya udah diselamatkan, terima kasih Tuhan. Tapi saya nggak mau lakukan fungsi saya untuk lakukan pekerjaan yang baik. Saya lebih mau lakukan keinginan saya. Saudara, artinya apa? Kita nggak berfungsi. Saudara, coba kita lihat lebih jauh ya. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 18 berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota
masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saudara, ini bicara soal apa sih? Allah sudah menetapkan kita di dalam tubuh Kristus, itu kita sebuah peran khusus buat setiap kita pribadi, lepas pribadi. Ada peran khusus seperti anggota tubuh, ya. Ada fungsi yang berbeda-beda. Nah, saudara, kita harus ngerti di dalam tubuh kita. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ya, atau mungkin ada yang lebih kecil lagi, unsur-unsur yang lainnya. Ada jari-jarinya, ada organ-organ dalam, semuanya, saudara. Semua fungsinya beda, semua perannya beda. Tapi kita harus sadar, semuanya sejak awal sudah ditetapkan punya fungsi yang berbeda-beda. Amin. Ya. Nah, tapi yang sama apa? Semuanya nggak berjalan sendiri-sendiri. Saudara, ayat 1 Korintus 12 tadi berbicara banyak. Kita ini di dalam tubuh Kristus, kita seperti anggota tubuh yang punya fungsi yang berbeda-beda, tapi semuanya fungsinya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan sama-sama yuk sekali lagi. Melakukan pekerjaan baik. Ya, itulah fungsi kita. Fungsinya beda-beda semua. Ya, saya percaya fungsi yang normal dari seluruh anggota tubuh kita semuanya melakukan hal yang baik. Betul? Ya, pada saat normal semuanya fungsinya untuk kebaikan daripada tubuh itu sendiri. Demikian juga fungsi kita harusnya melakukan pekerjaan baik yang mempermuliakan Tuhan. Tapi ada satu kesamaan dari semuanya. Siapa? Siapa yang mengkoordinir semua? Siapa yang mengatur semuanya? Kepala. Kepala. Demikian juga kita seharusnya. Oleh karena itu dikatakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia sudah persiapkan sebelumnya. Karena apa? Memang semua dirigennya harus Dia. Semua daripada Dia. Tapi itu akan membawa semuanya berfungsi dengan sempurna. Ya. Coba saya mau sedikit flashback sedikit tentang Efesus 2 ayat 10 sekali lagi ya. Tentang satu poin yang sebetulnya saya nggak mau uraikan secara mendalam di sini, tapi saya mau jelaskan juga karena sekaligus saja ya saudara ya. Jadi Efesus 2 ayat 10 dikatakan di sini kalimat untuk melakukan perbuatan baik, ya itu munculnya kan, coba kita baca sekali lagi ya. Karena kita ini buatan Allah, ya diciptakan dalam Kristus Yesus. Baru sesudah diciptakan dalam Kristus Yesus, baru untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi di sini kita diselamatkan dulu, baru kita berbuat baik. Saudara, inilah yang harus kita selalu bedakan. Ya, sekali lagi saya bukan mau bahas khususnya soal ini. Ya, saya berharap kita sebagai orang Kristen kita sudah ngerti akan hal ini sebetulnya. Ya, kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Tapi jelas lewat ayat ini juga kita bisa lihat. Keselamatan itu sudah Tuhan berikan dan di dalam keselamatan itu kita lakukan perbuatan baik kita. Tapi bukan untuk dengan motivasi supaya kita diselamatkan. Dan di ayat sebelumnya jelas dikatakan, oleh karena itu di ayat 8 dan 9 ya, jelas dikatakan keselamatan itu anugerah semata-mata. Nah, jadi sekali lagi saya mau tegaskan, perbuatan baik buat kita itu bukan untuk memperoleh keselamatan. Karena kita memang sudah diselamatkan. Jadi saudara, apa yang kita perlu tekankan di sini? Saudara, sekali lagi saya mau bilang, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pasti akan terima keselamatan, saudara. Pasti.
kehidupan kekal di surga. Tetapi kita bisa lihat di sini, saudara. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita itu diselamatkan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus, bukan sekedar untuk, ya penting kita selamat masuk surga. Bukan. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang mempermuliakan Tuhan. Saudara, jadi tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Maaf, di sini saudara perlu simak sungguh-sungguh, jangan sampai salah pengertian. Tujuan kita diselamatkan bukan utamanya kita ke surga. Tapi kalau kita lakukan tugas kita waktu kita diselamatkan, yaitu melakukan pekerjaan baik, kita akan masuk surga juga. Ya. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Ya. Saudara, jadi Tuhan seolah begini, saudara. Tuhan seolah sengaja waktu menyelamatkan kita, waktu kita terima keselamatan, seolah Tuhan tinggalkan kita di dunia. Sebetulnya kalau tujuannya untuk supaya kita semua rame-rame ke surga, kan lebih enak sebetulnya. Begitu udah selamat, pulang aja ke surga. Habis perkara kan, selesai. Hidup bahagia selamanya, kayak Cinderella, saudara ya. Hidup bahagia selamanya udah di surga gitu. Tapi kan enggak. Waktu kita diselamatkan seolah Tuhan justru meninggalkan kita. Tetap di dunia nih. Berarti ada fungsinya. Fungsinya apa? Kita harus melakukan tadi pekerjaan baik. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia sudah siapkan sebelumnya. Saudara, itulah tujuan yang harus kita selesaikan. Saudara. Nah, tapi kenyataannya ada cukup banyak kan orang Kristen yang sesudah terima keselamatan seolah nggak pengen buat apa-apa. Ada orang yang mungkin bahkan sampai berpikir begini, ya saya kan udah selamat, ya saya kan sudah punya jaminan hidup kekal, ya buat apa lagi saya melakukan pekerjaan baik. Saudara, mendadak saya seolah disentakkan, saudara. Waktu saya baca ayat ini kembali kemarin, saudara, saya mulai bertanya, apakah kalau orang bisa berpikir begitu? Apakah orang yang diselamatkan bisa berpikir begitu? Dan saya dapatkan satu hal yang seolah dalam hati saya, jangan-jangan, saudara, kalau orang masih bisa berpikir gitu, ya saya udah selamat. Saya nggak perlu berbuat apa-apa. Buat apa lagi? Gue udah dapatkan keselamatan. Saudara, berarti orang ini tidak diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya, kalau dia nggak diperlengkapi, dia bisa punya pikiran seperti itu. Jangan-jangan kemungkinan besar orang ini sebetulnya belum selamat. Orang yang bisa berpikir seperti ini, jangan-jangan, saudara, engkau belum terima keselamatan. Maaf, saya harus bilang itu. Persis seperti orang yang begini kan, saudara. Kalau orang bilang, wah saya bertobat untuk terima Yesus, kan harus bertobat ya, saudara ya. Bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus. Bayangkan kalau orang bilang, saya sudah bertobat, tapi dia masih tinggal di dalam dosa. Saya nggak bilang sekali lagi bahwa kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Kita masih lemah, daging kita lemah. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi bayangkan kalau orang sudah bertobat tapi masih tinggal dalam dosa. Menikmati sungguh-sungguh semua dosanya. Nggak ada perubahan apapun. Apakah dia sudah bertobat? Ya, kita bisa jawab dong kalau ini. Ya. Dia belum sungguh-sungguh bertobat. Cuma mulutnya doang mungkin bilang bahwa dia sudah bertobat. Tapi kenyataannya belum. Saya diingatkan satu cerita dari seorang pendeta waktu saya dengarkan, sempat saya dengarkan sebuah khotbah, saudara. Hamba Tuhan ini bercerita begini. Suatu hari, waktu di kotanya terjadi banjir, suatu hari seminggu kemudian istrinya tunjukin sama dia. Ini loh,
Ya, sampai ada fotonya nih. Masa nih anak-anak kampung sebelah itu bisa hujan, banjir, yang lain sengsara, pada yang lain ngumpet. Ini tambah berenang-renang di air yang begitu kotor. Ya, mereka sukacita, berenang, kayaknya bergembira sekali, seolah menikmati banjir itu, menikmati hujan deras itu. Suaminya dengan tertawa dia bilang, mungkin kamu lupa asal usul saya. Dulu saya juga lakukan seperti yang anak-anak itu lakukan. Dulu saya juga kalau banjir, saya suka banget. Karena kami keluarga miskin, kami nggak bisa bayar tiket masuk kolam renang. Jadi kalau ada banjir, kita sukacita banget. Bahkan kalau ada mobil lewat, ya, dan mobil itu nerabas kenceng, kita bukannya memaki-maki, tapi kita sukacita banget. Karena wah, seolah air itu nyemprot ke muka kita sukacita banget. Ya. Tapi masalahnya, kita saat ini kondisinya kan sudah jauh lebih baik. Dulu saya miskin sekali. Kalau sekarang, saya di posisi sekarang, saya baru tahu bahwa apa yang saya lakukan dulu itu menjijikkan sekali. Ya, menjijikkan sekali. Kok bisa ya saya menikmati air yang begitu kotor? Kok bisa ya? Kenapa? Karena sekarang posisi saya bukan di waktu itu lagi. Saya bisa lihat bahwa itu salah. Itu bisa sakit, itu kotor sekali airnya. Dan di posisi saya sekarang, saya nggak, kalau ada orang mau bayarin pun, saya nggak mau ulangi itu lagi. Saudara, orang yang bertobat mestinya seperti itu, saudara. Dia nggak lagi nikmati itu dosanya. Orang yang bertobat juga, tadi artinya, dia bisa ngerti, oh, bukan waktunya untuk berpangku tangan. Saya diselamatkan untuk meneruskan karya Allah. Saya akan jadi rekan kerjanya Allah. Saya harus lakukan ini. Itulah sebetulnya yang dilakukan dengan kelahiran baru. Kita diperlengkapi, bisa melihat dari sudut yang berbeda. Bisa mengalami sesuatu yang berbeda. Sehingga sungguh saya diingatkan, kalau orang gak bisa lihat itu, mari coba cek sekali lagi. Apakah pertobatan kita, apakah keselamatan kita sungguh sudah ada dalam hidup kita? Kita diselamatkan sekali lagi untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang seperti apa? Semua pekerjaan baik artinya akan mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Saudara, coba kita lihat Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, kalau kita cuma merasa cukup, nggak perlu lakukan pekerjaan baik, jangan-jangan kita sedang menipu diri sendiri. Mungkin kita bilang, saya kan nggak buat yang buruk, Pak. Ya. Saya kan nggak nyolong, saya nggak berzina. Ya. Saya nggak lakukan perbuatan-perbuatan buruk. Saya cuma mau bilang, saudara, tidak melakukan pekerjaan yang buruk atau perbuatan buruk bukan berarti sudah melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi tadi jelas Efesus 2 ayat 10 ini katakan, kalau kita diciptakan dalam Kristus Yesus, itu kita akan melakukan pekerjaan baik.
yang Dia sudah persiapkan semua. Dan Ia mau supaya kita melakukan pekerjaan baik. Saudara, yuk, mari dalam kesempatan ini saya percaya ini situasi yang diizinkan Tuhan semua sekali lagi untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk tadi, kita meredefinisi mungkin tujuan hidup kita. Termasuk kita diberi kesempatan, saya percaya. Di tengah situasi ini justru banyak pekerjaan baik yang lebih mudah untuk dilakukan. Coba, yuk mari kita cek. Mungkin kita coba introspeksi, kita coba lihat. Mungkin selama beberapa bulan ini, apakah kita sudah lakukan itu? Kita lakukan pekerjaan baik yang mempermuliakan Tuhan. Apakah kita sudah lakukan? Apakah mungkin kalau kita mungkin justru orang yang mungkin kita mengalami pengurangan gaji, atau mungkin bisnis kita hari-hari ini cukup terpuruk. Ya. Masihkah kita punya berani untuk berbagi? Masihkah kita punya itu? Masihkah kita berani waktu mungkin kita dengar tetangga kita, mungkin anggota kul kita, yang kita tahu kondisinya jauh lebih memprihatinkan daripada kita. Masihkah kita berani berbagi? Ya. Atau justru mungkin kita justru jadi orang yang hari-hari ini cuma begitu gaji dikurangi sedikit, ya kita bersungut-sungut, ngomel. Saya cuma mau ingatkan, saudara, ini tahun pay loh. Ya, perhatikan mulut kita. Apa yang kita perkatakan, mungkin kata-kata kutuk, sungutan atau apapun, saudara. Justru itu nanti yang jadi dalam hidup kita. Saudara, saya tapi juga di tengah situasi ini saya bisa temukan ada orang-orang yang saya tahu mungkin dia juga nggak punya tabungan nyaris, ya. Dan kebetulan saya juga tahu dia punya kebutuhan dalam waktu dekat yang pasti. Tapi saya lihat bagaimana dia bisa masih menyisihkan apa yang jadi penghasilannya. Tapi keadaannya nggak bertambah baik loh, saudara. Tapi dia berani untuk menyisihkan. Ada orang-orang yang sampai kehilangan penghasilan total, saudara. Tapi waktu Tuhan gerakkan dia bisa lihat, dia berani memberikan sesuatu buat orang lain saat dia digerakkan Tuhan. Saudara, saya nggak bicara soal uang saja. Tapi saat ini mungkin kita tahu, wah saya ini diperlengkapi. Ya, perkataan saya kok ternyata bisa seringkali menguatkan orang. Ya, orang banyak yang datang sama saya, yang menceritakan masalahnya. Wah, ternyata perkataan saya selama ini bisa menguatkan orang-orang itu. Saudara, apakah di tengah situasi ini, walaupun kondisimu mungkin engkau secara tidak langsung, engkau juga ada stresnya, tapi engkau mau berbagi, engkau tetap lakukan itu. Maka kita sudah lakukan. Saudara, saya percaya hari-hari ini, tadi, kalau dikatakan kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, dan kita sudah diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik itu. Apa yang ada padamu? Apa yang Tuhan taruh padamu? Tadi mungkin, apakah kepandaian? Apakah engkau punya talenta khusus? Ya, apakah itu harta? Saudara, yang mana? Mari, saya percaya lakukan bagian kita masing-masing, atau mungkin waktu. Saudara, saya coba mau bicara sedikit ya, kalau kita mungkin dipercaya Tuhan dengan harta, kita punya aset, mungkin kita punya tabungan. Ya. Apakah saudara pikir kira-kira kalau kita punya seperti itu, Tuhan berikan itu pada kita, apakah itu kira-kira berguna nggak pada saat-saat seperti ini?
Atau mungkin justru pada saat seperti ini cuma kita justru bilang, ya kan gue juga lagi nggak punya income. Ya. Artinya kita juga ikut-ikutan dulu. Ya. Tapi harus diingat loh, kita punya lebih daripada rata-rata orang lain. Saudara, coba saudara perhatikan contoh Yusuf. Yusuf waktu mulai membagikan, saudara. Waktu 7 tahun masa kelimpahan berakhir dan mulai masuk masa kekeringan. Saat itu income Yusuf justru juga pasti nol, saudara. Masa kekeringan. Tapi waktu itu dia tahu justru apa yang dia dapat selama ini. Dia dengan berani dia mulai bagikan. Dia bagikan. Dia bagikan. Kenapa? Karena dia tahu itulah rencana Tuhan buat hidup. Saudara, demikian juga kisah para rasul. Ya, kalau kita di kisah para rasul dikatakan ya jemaat mula-mula itu sampai beberapa di antara mereka menjual aset mereka. Artinya kalau jual aset kenapa? Lagi nggak punya income, saudara. Nggak punya yang cash. Tapi mereka sadar ini bagian mereka yang lebih untuk berbagi. Saudara, dia tahu Tuhan perlengkapi kita untuk lakukan pekerjaan baik. Saudara, lakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah percaya lewat apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Ya. Tadi mungkin saudara yang punya waktu banyak. Saudara cuma di rumah dan saudara mungkin memang nggak ada banyak kerjaan lagi. Apakah mungkin kita punya waktu untuk telepon? Mungkin keluar biaya hanya sedikit lewat biaya telepon. Tapi saya percaya hari-hari ini banyak orang yang kesepian. Ya. Mungkin saudara bisa telepon mereka, sekedar ngobrol-ngobrol, bukan gosip ya saudara ya. Ngobrol dan mulai bisa, saya percaya kebaikan Tuhan bisa tersalur lewat itu semua. Dan banyak lagi saya percaya yang sebetulnya kebaikan yang Tuhan minta kita bagikan hari-hari ini. Saudara, mungkin kita juga bisa lakukan pekerjaan baik dengan kepedulian kita. Ya, saya banyak harus belajar soal ini, saudara, karena saya itu orangnya cuek banget, saudara. Saya biasanya nggak terlalu bisa lihat kebutuhan orang kadang-kadang. Ya, saya tuh cuek banget, ya nggak tahu kok yang cuek gini bisa dijadiin Tuhan gembala. Ya, aneh juga sebetulnya. Dulu saya berkali-kali saya sampai renungkan itu, saudara. Ya. Nah, kemarin saya tentang kepedulian ini saya diingatkan, mendadak saya dapatkan sesuatu waktu Sasha anak saya cerita, saudara. Ya, di apartemennya nggak terlalu besar, saudara. Gedungnya juga nggak terlalu tinggi. Nah, liftnya nggak terlalu besar-besar, saudara. Jadi sedikit lebih besar daripada lift di gereja lah, sedikit lebih besar. Tapi ada beberapa buah. Saudara. Nah, di sana satu lift itu cuma boleh diisi 2 orang, saudara. Dan semua orang yang naik lift, ya semuanya pasti kebanyakan penghuni atau tamu yang diundang langsung, saudara. Karena semua penghuni apartemen kalau ada tamu harus jemput ke bawah. Saudara. Nah, suatu hari dia sudah masuk ke lift, saudara. Ya, sekali lagi boleh 2 orang ya, saudara ya, di dalam lift ya. Kemudian ternyata di belakang dia ada orang yang juga perlu naik ke atas. Ya, apa yang terjadi, saudara? Orang itu nggak langsung masuk. Orang itu tanya. Dia terlebih dahulu tanya, kamu keberatan nggak kalau saya ikut masuk ke lift saat ini bersama dengan kamu? Saudara, kata-kata yang sederhana, tapi mendadak itu jadi rema buat saya. Ya. Berapa banyak yang kita lakukan seperti itu? Kita sering kali ya, gue mau naik, boleh naik, masa bodoh, gue masuk aja. Hak-hak gue.
Tapi saya dapatkan di sini. Ternyata saudara, kepedulian yang seperti itu, bahwa dia peduli. Bahwa memang mungkin ada orang yang takut, ada orang yang keberatan kalau walaupun itu haknya. Tapi ada orang mungkin yang begitu takut di tengah situasi COVID ini. Dan dia peduli, orang ini peduli. Begitu peduli sehingga walaupun itu haknya, dia tanya, apakah kamu keberatan kalau saya satu lift dengan kamu? Wow. Berapa banyak di antara kita yang lakukan ini hari-hari ini. Saudara, itu pekerjaan baik loh. Sikap yang sangat baik. Yang kita semua sebetulnya bisa lakukan. Tapi berapa banyak yang kita punya kepedulian yang begitu dalam seperti itu. Ya. Saya di tengah situasi ini, kalau kita gembala-gembala, kita ketemu dan saya juga lihat sendiri. Betapa banyak hari-hari ini, bukan hanya gembala lah, di semua tempat hari-hari ini. Betapa banyak orang yang nggak peduli juga misalnya. Ya, untuk di tempat umum, walaupun sudah dihimbau pemerintah, ada sanksinya sekalipun. Betapa banyak orang yang misalnya nggak peduli untuk pakai masker. Ya. Di tempat umum, dia keluar, kenapa nggak pakai? Sesek, nggak enak. Saudara, sebetulnya itu kan bukan masalah apa-apa, tapi masalah bagaimana kita peduli hari-hari ini. Seringkali kita tetap lihat cuma dari sudut pandangku. Saudara, hari ini ayat yang sering kali kita baca ini bukan hanya bicara soal tujuan hidup, tapi kita diajak untuk sama-sama melihat tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Yang utama bukan sekedar membawa kita nanti masuk ke surga, tapi Tuhan punya rencana supaya setelah kita diselamatkan, kita diciptakan baru. Tuhan punya tugas buat kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dan yang dimana kalau kita lakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Sudahkah kita lakukan itu, saudara? Saya nggak bisa menjabarkan terlalu panjang. Begitu banyak contoh-contoh sebetulnya. Semuanya terpulang kepada kita masing-masing. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, itulah tugas kita. Kalau kita sudah terima keselamatan, kita tidak bisa bilang, saya punya rencanaku sendiri. Saya punya angan-anganku sendiri. Enggak, saudara. Itulah tugas utama orang yang diselamatkan. Melakukan pekerjaan baik untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara, sekali lagi coba sebelum mengakhiri khotbah hari ini, yuk mari sama-sama kita harus lakukan ini. Maukah kita bertanya hari ini aku Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan hari-hari? Tuhan, buat aku mengerti rencana apa yang sudah Engkau persiapkan buat aku. Aku mau. Sekali lagi, saya ingin tutup dengan perkataan ini. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup melakukan pekerjaan baik itu. Amin. Puji Tuhan, saya percaya semua sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, semua diberkati, amin. Amin. Amin yang keras dong suaranya. Katakan dan perkatakan dengan kuat bahwa Tuhan kita adalah Allah El Shaddai
yang sudah menyembuhkanmu, amin. Sudah memulihkanmu, memberikan kemenangan luar biasa. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang baik, dimanapun semua orang sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ini, kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Gerakan hati mereka dan berkati berlimpah, 30, 60, 100 kalian ganda Tuhan. Yang belum bisa memberi, berkati Tuhan atas setiap pekerjaan semuanya, supaya sidang jemaat Tuhan GBI Paritiga Jebus tidak ada satupun yang berkekurangan. Karena kami punya Allah El Shaddai. Di dalam nama Yesus, amin. Sidang jemaat Tuhan yang memberikan persembahannya, baik itu perpuluhan, persembahan yang lainnya, bisa melihat link yang ada di bawah ini, kemudian bisa bawa persembahannya ke gereja. Ya, sekali lagi bisa membawa persembahannya lewat transfer di link bawah ini, termasuk juga bisa bawa ke gereja langsung. Di rumah ibadah gereja kita ada Ibu Celicin yang melayani, menerima persembahan saudara atau juga saudari Mary. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebentar kita mau berdoa sapat, kita dudukkan kepala kita kembali di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sebab kami sudah memuji, memberikan Tuhan, menyembah Tuhan dan lebih lagi mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya Allah kami El Shaddai yang memberkati firman Tuhan lewat kebenaran hamba-Mu. Setiap yang sakit disembuhkan, semuanya dipulihkan Tuhan. Kemenangan terjadi bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengar dan menyaksikan lewat YouTube atau ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berdoa sapat bagi gereja kami. Berkati gereja kami dari mulai gembalanya, seluruh sidang jemaat Tuhan, semakin hari semakin takut sama Tuhan, semakin hari semakin membawa pengaruh, terobosan luar biasa bagi kota Paritiga Jebus. Berkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati gereja kami semakin berkembang, bertumbuh, dan bertambah banyak, berbuah lebat, dan buahnya harum bagi kota Paritiga Jebus. Setiap yang kekurangan Tuhan berkati luar biasa. Untuk pemerintahan bangsa kami, Kepala Presiden, semuanya, Wakil Presiden, seluruh staf pemerintahan ada, kabinet yang ada, termasuk juga setiap lembaga tinggi yang terkait lembaga tinggi negara, kami berdoa, Tuhan berkati luar biasa. Tuhan berkati setiap kebijakan yang daripada Tuhan, Tuhan berkati setiap keputusan-keputusan yang diambil supaya membela rakyat Indonesia Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, buat Indonesia semakin bertumbuh dalam finansial, adakan investor-investor yang luar biasa dari seberang lautan, lebih lagi berbondong-bondong datang atas Indonesia. Ada industri-industri yang baru, ada usaha-usaha yang baru, sehingga setiap rakyat Indonesia semuanya tidak ada yang menganggur, tapi memperoleh pekerjaan. Sekali lagi pakai dan urapi dan berkati seluruh pemerintahan dan lembaga tinggi negara sampai RT RW sekalipun Tuhan berkati dengan kebijaksanaan, berkati dengan urapan Tuhan, berarti lebih lagi sertai Bapa. Buat mereka semakin sehat dan kuat panjang umur. Bela perkara mereka supaya mereka lebih lagi adil dan bijaksana bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk lebih lagi gembala pembina kami Pak Niko beserta wakil-wakilnya, Pak Samuel beserta wakil-wakilnya, termasuk juga Pak Agustinus beserta wakil-wakilnya, termasuk juga sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Sungai Liat, Pak Preng beserta wakil dan seluruh sidang jemaat Tuhannya, dan semua sidang jemaat Tuhan dilayani, mereka semua berkati mereka, makin hari makin sehat dan kuat, makin berkati untuk lebih lagi Engkau pakai makin hari makin dahsyat, membawa perintah firman-Mu yang luar biasa sampai Indonesia dan sampai seluruh bumi. Buat mereka lebih lagi Engkau pakai semakin hari dengan dahsyat urapan baru, penyertaan baru, bahkan umur panjang, kesehatan, kekuatan bertambah-tambah atas mereka dan keluarga mereka. Apapun yang mereka lakukan, Engkau berkati dan berkati juga semua yang sedang jemaat Tuhan yang sudah mendengar dari YouTube ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah kami mengangkat kedatangan kami di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terimalah berkat kasih karunia anugerah yang melimpah daripada Bapa melalui Putra yang terkasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim bersama Roh Kudus menyertai kita semua sekarang selalu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah terima berkat dan percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.